女の子を泣かせるやつは許さない。ごめん、私てっきりストーカー男だと。伝説の格闘家松坂直人さんですよね。俺ファンなんです。Kaisar Hades yang mengetahui bahwa Bakas telah tiada kemudian meluncurkan benda dari langit bernama kapsul Magnesielder, di mana di dalamnya terdapat monster angkasa Gleister. Selain itu, Kaisar Hades juga menyiapkan Sonic Crusher untuk menciptakan gelombang kejut super kuat yang nantinya akan bersatu terlebih dahulu bersama kapsul Magnesielder. Gelombang itu nantinya bisa menghancurkan bumi dalam sekejap mata. Demon Knight kemudian disuruh Kaisar Hades untuk menyerang Racer Glen sebelum Sonic Crusher diluncurkan dalam tenggat waktu 3 hari. Sedangkan Souta, Yuka, dan Hiraga yang mencari keberadaan kapsul itu dikejutkan dengan munculnya monster raksasa bernama Gleister. Mereka bertiga langsung berubah menjadi Justy Racer. Raceros mereka panggil untuk melawan monster Gleister. Namun mereka bertiga tidak bisa masuk ke dalam tubuh Raceros untuk mengendalikan Raceros. Raceros yang tanpa pengendalinya kemudian diserang oleh Gleister yang menyebabkan ia membatu, dan seketika itu pula Gleister menghilang hancur berkeping-keping. Mereka bertiga kemudian meneliti kapsul Magnesielder, akan tetapi mereka dihadang oleh Zakwal dan Demon Knight. Demon Knight kemudian berduel dengan Racer Glen, sedangkan Racer Kagiri dan Racer Gun melawan Zakwal. Di saat Racer Glen dan Demon Knight berdekatan, tiba-tiba muncullah sinar yang membuat Demon Knight merasakan sakit kepala setelah teringat kejadian masa lalunya, hingga pada akhirnya ia terbang dan kembali ke markasnya. Demon Knight kemudian meminta penjelasan dari Kaisar Hades tentang siapa dirinya sebenarnya. Namun Kaisar Hades dengan kekuatannya mengeluarkan aura hitam untuk melupakan ingatan dan menjadikan Death Commander dari Kaisar Hades. Mio yang diculik Zakwal kemudian dicuri Justy Crystal milik Mio dan diambil oleh Kaisar Hades. Di genggamannya, Kaisar Hades yang akan menghancurkan Justy Crystal tidak bisa menghancurkan benda itu karena terlindungi oleh Justy Power. Demon Knight kemudian menemui Mio yang dikurung. Tiba-tiba kristal mereka bersinar dan Demon Knight merasakan sakit kepala. Zakwal yang datang kemudian membawa Mio kembali. Tindakan mereka berdua juga diketahui oleh Kaisar Hades. Demon Knight dipanggil oleh Kaisar Hades untuk diberikan misi menyerang Racer Glen. Selain itu, Kaisar Hades juga menahan Mio agar Racer Glen tidak jadi Racer Shirogane. Hiraga, Yuka, dan Souta yang mencari keberadaan Mio di suatu tempat kemudian menemukan sebuah petunjuk. Mereka juga menyusun strategi untuk membebaskan Mio. Mereka bertiga kemudian berubah dan menjalankan rencana mereka. Souta kemudian mengalihkan perhatian Zakwal yang menjaga pintu masuk, sedangkan Hiraga masuk ke dalam melawan Zakwal yang menjaga ruangan, dan Yuka melawan Zakwal yang menjaga di atas bukit. Zakwal kemudian menuntun Mio dan dimasukkan ke dalam penjara patung. Hiraga yang telah memasuki area penjara dari Mio terkena jebakan sehingga pijakannya runtuh ke bawah. Patung yang dijadikan penjara Mio kemudian bergerak menyerang Hiraga. Kaisar Hades sangat senang melihat Racer Gun akan mengeluarkan jurus andalannya. Dengan kekuatan seperti itu, mampu membuat patung itu hancur dan sekaligus Mio juga akan merasakan dampaknya akibat serangan dari Racer Gun. Namun Mio berbisik pada Hiraga, ia kemudian memberikan petunjuk untuk membuka penjara itu dengan Justy Power milik Mio. Akhirnya Mio pun terbebas. Melihat gagalnya rencana Kaisar Hades kemudian menyerang Demon Knight. Untungnya mereka diselamatkan oleh Kagiri dan Racer Gun. Racer Glen kemudian membantu kedua rekannya untuk melawan Kaisar Hades dengan berubah menjadi Racer Shirogane, sedangkan Racer Kagiri dan Racer Gun melindungi Mio yang memberikan kekuatan Shirogane. Sonic Crush yang telah tiba waktunya akan menyatu dengan kapsul Magnesielder. Itu berarti gelombang kejut akan segera dimunculkan oleh kapsul Magnesielder. Shirogane kemudian berusaha menghentikan Sonic Crusher itu agar tidak menyatu dengan kapsul Magnesielder. Di waktu yang tepat, Racer Shirogane berhasil menghentikan Sonic Crusher dan menghancurkan benda itu. Kaisar Hades yang kesal karena telah gagal rencananya menyerang Racer Gun dan Racer Kagiri. Di samping itu, kekuatan Justy Power sudah tidak bisa dialirkan lagi ke Souta karena Mio telah mencapai batasnya.
Kaisar Hades kemudian menjadi raksasa dan menyerang para Justice Racer. Racer Kagiri dan Racer Gun kemudian memberikan kekuatan kepada Justice Crystal sehingga bisa memanggil kapal induk atau Set Star atau juga satelit penyimpanan yang dibuat oleh Nolan. Justice Power juga merubah Glenn menjadi Racer Shirogane dan mendapatkan kekuatan baru berupa Seishinju Ryuto. Set Star juga membebaskan Raceros dari kurungan batu. Seishinju Ryuto kemudian menyatu dengan Raceros dan jadi Legend Seishin Justice Kaiser. Pertarungan itu dimenangkan oleh Souta dan kawan-kawan. Setelah kematian Kaisar Hades, muncullah kakak dari Kaisar Hades yang menyaksikan kematian adiknya. Esok harinya, Hiraga, Souta, dan Yuka yang sedang menikmati liburan kemudian menemukan seseorang yang jatuh dari jurang. Tiba-tiba alien merah bernama Valgan muncul. Diketahui Valgan mengincar perempuan itu yang mengenakan pakaian silver. Valgan mengincar karena wanita itu diduga menjadi pemberontak yang menyerang tentara Kekaisaran Daruga. Souta kemudian berubah bersama Racer Gun dan Racer Kagiri untuk melawan Regender Valgan. Di tengah pertarungan muncullah alien dari Kekaisaran Daruga yaitu Komandan Adorox. Adorox dan Valgan kemudian pergi meninggalkan Justice Racer. Mereka berdua kemudian singgah di kapal Kaisar Hades karena Kaisar Hades sudah tiada. Di situ, Komandan Adorox juga akan melakukan pengawasan terhadap tindakan Valgan karena ia ditunjuk sebagai pengawas oleh Majin Daruga dari Kekaisaran Daruga. Adorox kemudian menganalisa dari rekaman milik Kaisar Hades untuk mencari informasi tentang Justice Racer. Adorox kemudian mendatangi Demonike. Adorox juga memperkenalkan dirinya kepada Demonike. Sebelum pergi, Adorox membocorkan informasi yang Demonike miliki. Demonike yang mengetahui ada pertarungan Justice Racer melawan Valgan langsung membantu Justice Racer dan melawan Valgan. Singkatnya, Demonike berhasil mengalahkan Valgan. Perempuan yang bernama Mira kemudian mengetahui yang berada di pergelangan tangan Demonike adalah Racer Stone. Mira juga menunjukkan benda yang sama dengan Demonike, tapi Demonike merasakan sakit kepala akibat radiasi dari kedua Racer Stone yang bertemu. Mira yang bersama Souta dan kawan-kawan kemudian menceritakan asal-usulnya yang berasal dari planet Racer. Ia pergi ke planet Bumi yang merupakan planet saudara kandung planet Racer. Ia pergi ke bumi karena untuk mencari kesatria legendaris guna memerangi Kekaisaran Daruga, dan kesatria legendaris yang dimaksud itu adalah Demonike. Adorox kemudian menghubungi Majin Daruga yang merupakan kakak dari Kaisar Hades. Adorox kemudian memiliki rencana untuk mengalahkan Justice Racer dan Demonike. Demonike yang menyendiri memikirkan siapa ia sebenarnya, tiba-tiba dikejutkan dengan sosok Valgan yang menyerang Demonike. Tak lama kemudian, Mira dan Mio datang menyaksikan pertarungan Demonike dengan Valgan. Tak hanya mereka berdua, tapi Racer Gun juga datang melawan Valgan. Mio kemudian berbicara dengan Demonike. Mio juga menjelaskan bahwa Demonike adalah kesatria legendaris dari planet Racer. Namun Adorox dan Zakwal datang untuk mempengaruhi pikiran Demonike. Di lain sisi, Racer Glenn dan Racer Kagiri juga datang membagi tugas mereka. Ada yang membantu Racer Gun dan ada juga yang melindungi Mio dan Mira. Adorox kemudian menyuruh Demonike untuk melenyapkan Mira. Untungnya Demonike telah sadar dan ia teringat bahwa dia bernama Rigel. Rigel kesatria dari planet Racer. Demonike yang berubah kemudian melawan Adorox, sedangkan para Justice Racer dan Mio menyatukan kekuatan Justice Power untuk menjadikan Racer Glenn menjadi Shirogane. Alhasil Shirogane mengalahkan Valgan dengan mudah. Di pertarungan Demonike melawan Adorox, Adorox lebih memilih mundur. Adorox kemudian menemui Regender Gargoyd dan menyuruhnya untuk menangkap Demonike, lalu mengambil Racer Stone milik Demonike. Di lain sisi, Demonike yang akan pergi melawan Kekaisaran Daruga dicegah oleh Mio dan Yuka agar tidak melakukan sendirian. Namun tiba-tiba Gargoyd datang dan menyerang Demonike. Souta yang baru saja datang langsung membantu Demonike bersama Yuka. Hingga pada akhirnya ia berhasil mengusir mundur Gargoyd. Pada malam harinya terdapat benda yang menghantam daerah perbukitan. Keesokan harinya, Souta dan kawan-kawan menginvestigasi benda yang turun dari langit. Demonike yang juga datang ke tempat mendaratnya benda itu merupakan sebuah pesawat tempur. Demonike melihat lambang dari pesawat tempur itu, ia teringat bahwa pesawat tempur itu milik planet Racer.
Tiba-tiba Gargoyd datang dan mengurung Demon Knight. Demon Knight kemudian dikurung dalam kristal di ujung tongkat milik Gargoyd. Justice Racer yang menyaksikan kejadian itu kemudian melawan Gargoyd. Gargoyd kemudian menyerang Souta dengan teknik ilusi, sehingga Souta melihat Racer Kagiri dan Racer Gun adalah Gargoyd. Namun berkat pengaruh dari Racer Gun dan Racer Kagiri, Souta mampu terbebas dari ilusi tersebut. Tak tinggal diam, Gargoyd memanggil monster raksasa Bahadrok. Souta kemudian bertransformasi menjadi Shirogane. Shirogane kemudian langsung mengambil Resros dan Seishinju Ryuto. Keduanya kemudian menyatu menjadi Genseishin Justicaser. Pertarungan itu dimenangkan oleh Justicaser. Gargoyd yang telah kembali ke markasnya kemudian menjadikan Demon Knight menjadi koleksinya. Gargoyd yang tak terima Bahadrok tiada, ia kemudian melampiaskan kemarahannya pada Demon Knight, sehingga Demon Knight merasakan siksaan dari Gargoyd. Gargoyd kemudian menghubungi Mio lewat televisi bahwa Demon Knight ia kurung, dan Gargoyd menunggu kehadiran Mio di tempat hancurnya Bahadrok. Reika kemudian mencari keberadaan Gargoyd untuk menyelamatkan Demon Knight. Ia pun akhirnya bertemu dan berhasil mencuri tongkat milik Gargoyd. Namun Gargoyd berhasil mengejarnya. Beruntung, Racer Gun dan Racer Kagiri datang membantu Reika. Tak lama kemudian, Racer Glenn datang terlambat. Melihat kedatangan Racer Glenn, Gargoyd langsung pergi meninggalkan mereka. Para Justice Racer, Reika, dan Mio kemudian menyusun strategi untuk menyelamatkan Demon Knight. Dari hasil rapat tersebut, Mio kemudian maju menjadi umpan agar Gargoyd muncul karena tujuan utama Gargoyd adalah mencuri Justice Crystal. Dengan dibantu Justice Racer, rencana mereka berjalan mulus, hingga pada akhirnya kristal yang digunakan untuk kurungan Demon Knight berhasil diambil oleh Mio. Dengan kekuatan Justice Crystal dan Racer Stone, Demon Knight berhasil keluar dari kristal tersebut. Gargoyd yang lengah karena melihat kemunculan Demon Knight kemudian diserang oleh Racer Glenn, hingga menyebabkan Gargoyd menghilang selama-lamanya. Demon Knight kemudian pergi meninggalkan mereka setelah menerima cincin Racer Stone milik Mira yang dititipkan oleh Mio, yang mana Mira sendiri masih belum diketahui keadaannya semenjak diserang oleh Adarox. Adarox yang menghadapi Majin Daruga kemudian memanggil Regender Gamaleon. Gamaleon kemudian akan melakukan aksinya dengan menyerupai wujud Demon Knight guna mengalahkan Justice Racer dan Demon Knight asli itu sendiri. Demon Knight palsu kemudian menyerang Hiraga. Beruntungnya Racer Glenn dan Racer Kagiri datang, namun Demon Knight palsu pergi begitu saja. Esok harinya, Yuka menemui Demon Knight palsu di suatu tempat. Yuka mengatakan sesuatu untuk mempengaruhi Demon Knight. Namun Demon Knight palsu yang belum diketahui identitasnya kemudian menyerang Yuka. Beruntungnya Demon Knight asli datang dan menolong Yuka. Yuka sempat kebingungan adanya kedua Demon Knight. Souta dan Hiraga yang baru saja datang kemudian diberitahu Yuka bahwa salah satu dari mereka adalah palsu. Racer Glenn kemudian memilih siapa yang palsu. Mereka kemudian mengetahui Demon Knight palsu setelah Demon Knight asli memanggil nama Souta. Akhirnya Demon Knight palsu yang merupakan Gamaleon berhasil dikalahkan berkat serangan keempat pahlawan kesatria. Melihat kuatnya Justice Racer ditambah Demon Knight, Adarox kemudian membangkitkan Bakas dan Dr. Zora kembali untuk melawan Justice Racer dan Demon Knight. Dr. Zora kemudian mengincar Yuka, sedangkan Bakas menyerang Hiraga dan Demon Knight. Tak tinggal diam, Adarox juga muncul untuk mengambil Justice Crystal dan Racer Stone setelah Souta datang membantu mereka. Adarox kemudian menyerang Yuka hingga Yuka tak berdaya. Racer Gun dan Demon Knight langsung menuju Yuka berada setelah Bakas menghilang begitu saja. Melihat Yuka tumbang, Racer Glenn, Racer Gun, dan Demon Knight menyerang Adarox dengan kekuatan yang mereka miliki. Tapi Adarox berhasil melarikan diri. Souta yang sedih dengan keadaan Yuka mengingat momen-momen bersama Yuka. Dengan kekuatan Justice, Yuka kembali mendapatkan energi kehidupan. Namun sebagai gantinya, Souta kehilangan Inloader miliknya. Souta yang bersedih atas kehilangan Inloader kemudian didatangi oleh Matsuzaka Naoto yang merupakan karakter dari Grand Caesar, yaitu Caesar Tauron. Naoto menceritakan pada Souta tentang Tenma yang memiliki semangat yang berapi-api. Naoto kemudian mengajak Souta untuk berlatih dengan dirinya tanpa kekuatan Justice Power.
Sedangkan Dr. Zora dan Bakas menemui Yuka dan Demon Knight. Sota yang tidak memiliki Enolder kemudian diserang oleh Zakwal. Ia pun juga dibantu oleh Naoto mengalahkan Zakwal. Di lain sisi, pertarungan Bakas, Dr. Zora melawan Kagiri dan Demon Knight dimenangkan oleh Bakas dan Dr. Zora. Beruntungnya, Mio dan Reika dan Gan datang membantu mereka. Namun Androx juga muncul membantu kedua partnernya. Tak lama kemudian datanglah Sota yang memiliki semangat berapi-api setelah dimentori Naoto melawan Zakwal yang muncul tanpa kekuatan apapun. Tiba-tiba Justice Crystal mengeluarkan Justice Power dan merubah Sota menjadi Razor Glen kembali. Dengan semangat berapi-api, Razor Glen menyerang Dr. Zora. Pertarungan itu disaksikan oleh Naoto. Naoto juga membantu mereka dengan melawan Zakwal. Pertarungan itu diakhiri dengan serangan dari keempat pahlawan kesatria yang mengalahkan Dr. Zora dan Bakas. Adorox kemudian melakukan aksinya untuk mengalahkan Justice Racer dengan menyamar menjadi direktur pasukan khusus JSDF, yang mana pasukan itu bertugas melindungi negara dari ancaman pihak luar maupun dalam negeri dalam bentuk kemiliteran. Direktur palsu itu menuduh para Justice Racer adalah alien yang akan menghancurkan bumi, maka dari itu direktur palsu mulai memerintahkan untuk menangkap Sota dan kawan-kawan. Namun salah satu komandan bernama Shirakawa mencurigai tindakan direktur yang semakin aneh. Ia kemudian melakukan sebuah cara untuk mengungkap siapa sebenarnya di balik direktur JSDF itu. Shirakawa kemudian mengeprank dengan pistol miliknya sehingga Adorox keluar dari tubuh direktur karena takut ditembak oleh Shirakawa. Melihat penyamaran terbongkar, Adorox langsung menyerang Justice Racer dan Demon Knight. Mereka sempat kesusahan karena kehilangan Justice Crystal yang sempat dicuri oleh Adorox. Namun Justice Crystal itu ditemukan oleh Shirakawa dan dikembalikan kepada Mio. Para Justice Racer kemudian menyatukan kekuatan dengan Justice Crystal dan menjadikan Sota menjadi Shirogane. Pada akhirnya kekuatan Shirogane mampu mengalahkan Adorox. Beberapa hari setelah itu, akhirnya Majin Daruga berhasil datang ke bumi. Ia disambut oleh Zakwal dan Regender Doreiku. Majin Daruga berambisi menguasai seluruh alam semesta, namun ada dua planet yang menghalanginya, yaitu planet Bumi dan planet Racer. Planet Racer sudah dihancurkan, kini Majin Daruga berencana menghancurkan Bumi pula. Majin Daruga kemudian menyuruh Regender Doreiku untuk mengalahkan Justice Racer. Ia pun melaksanakan perintah dari Majin Daruga. Penyerangan itu dibantu langsung oleh Majin Daruga. Mio yang menyadari ada ancaman besar langsung memerintahkan Justice Racer memunculkan Shirogane. Reika yang baru saja datang membawa cincin peninggalan Mira setelah diberikan Demon Knight beberapa hari yang lalu. Reika kemudian mengeluarkan Razor Power untuk memberikan kekuatan pada Demon Knight. Namun Razor Power dicuri oleh Majin Daruga. Ia pun berubah menjadi Kurogane. Majin Daruga pun langsung pergi meninggalkan mereka. Majin Daruga kemudian mengumpulkan prajuritnya untuk melakukan peperangan besar-besaran terhadap bumi. Tak hanya itu, pasukan khusus JSDF yang mengetahui ada ancaman dari luar bumi juga menyiapkan alutsista mereka. Mio dan Reika juga bersiap-siap dengan peralatan yang mereka miliki. Pasukan khusus JSDF mendeteksi munculnya banyak robot Bulgario yang menuju bumi. Maka dari itu satelit misil menembak para robot itu. Tapi cara itu tidak berhasil, robot Bulgario itu tetap memasuki bumi. Alutsista yang dikerahkan juga berusaha menghancurkan robot-robot itu. Tapi kekuatan dari robot Bulgario sangatlah kuat hingga menyebabkan satu persatu alutsista hancur. Sebagian Bulgario juga mengincar Seed Star. Justice Racer dan Demon Knight kemudian tiba untuk melawan para Bulgario. Para Genseisin juga muncul tanpa mereka panggil untuk melawan para Bulgario. Genseisin Ken Racer, Genseisin Ju Racer, dan Genseisin Racer kemudian berpencar menyerang Bulgario. Sedangkan Demon Knight melawan Zakwal yang mengincar Mio, yang pada akhirnya Zakwal berhasil dikalahkan. Melihat banyaknya Bulgario yang muncul, Demon Knight kemudian membantu Justice Racer dengan mengendalikan Ryuto. Di lain sisi, Majin Daruga menyiapkan Gigatron Cannon, misil super yang akan ditembakkan ke bumi. Demon Knight yang menyadari adanya Gigatron Cannon langsung memberitahu pada Justice Racer. Sota pun langsung bergegas menuju Gigatron yang dikejar oleh Demon Knight. Sota yang meledak bersama Gigatron Cannon membuat sedih teman-temannya.
Sedangkan Kurogane alias Majin Daruga bahagia melihat ini. Tak tinggal diam, Hiraga dan Yuka melawan Kurogane. Kekuatan Kurogane sangatlah kuat. Mereka berdua tak bisa mengimbangi kekuatannya, hingga pada akhirnya mereka sudah tak punya kekuatan lagi untuk melawan Kurogane. Mio, Reika, Yuka, dan Hiraga sudah pasrah yang akan dilakukan Kurogane terhadap mereka. Namun mereka semua dikejutkan dengan munculnya Side Star. Kurogane yang melihat langsung mengejar Side Star, hingga pada akhirnya Kurogane berhasil menghancurkan Side Star. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan Souta dan Demonek alias Regal yang turun dari langit. Demonek menyelamatkan Souta dan sebagai gantinya dia terluka yang cukup berat. Dengan adanya Souta, Hiraga dan Yuka seakan-akan mendapatkan kekuatan baru. Mereka bertiga kemudian bekerja sama melawan Kurogane. Kurogane yang berhasil menghindar kemudian menjadi raksasa. Tak tinggal diam, Mio dan Demonek kemudian mengaktifkan Justice Crystal dan Razor Stone untuk mengambil kekuatan dari Genseisin. Dengan bersatunya Razor Stone dan Justice Crystal mendapatkan kekuatan Razor Power hingga pada akhirnya membuat Razor Shirogane menjadi raksasa. Pertarungan Shiro dan Kuro kemudian dimulai. Kekuatan Shirogane jauh lebih unggul karena mendapatkan kekuatan dari Genseisin, Justice Power, dan Razor Power. Pertarungan itu disudahi dengan serangan yang dikeluarkan Shirogane. Justice Power dan Razor Power juga memperbaiki bangunan yang rusak. Demonek kemudian berpamitan pada mereka bahwa ia akan kembali ke planet Razor walaupun sebelumnya sudah dihancurkan oleh armada tempur Majin Daruga. Demonek pergi menggunakan Genseisin Ryuto. Di akhir scene, Enloader milik mereka bertiga dilempar hingga keluar angkasa dan tamat.